sudah ada film yang buat film animasi gitu, muncul kok di YouTube gitu, film animasi, film pendek gitu ya. Judulnya ya kan pernah lihat kan, judulnya Berakhirnya Sang Jenderal, dengan ditulisin dengan apa ini karya fiksi ini apa dan sebagainya, tetapi sangat jelas bahwa film itu mengangkat dari kasus Sambo. Ya, tetapi kan persepsi yang dia gambarkan itu kan adalah persepsi dari analisa dia. Iya, nggak apa-apa. Kejadian itu. Nah, iya nggak masalah. Berilah kekuatan, berilah keberanian, kau memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan, zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kegaduhan sosialis dengan perbuatan, dengan kata-kata, tidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang dikoridoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Tapi Kapolri Listio Sigit Prabowo yang membolehkan kasus Sambo dijadikan film. Sebelumnya pengacara Barada J. Komarudin pernah mengomentari bahwa rekayasa kasus Sambo itu seperti sinetron. Pengacara Johnson juga waktu itu mengomentari rekonstruksi, bilang seperti telenovela. Jadi peristiwa nyata ini memang banyak terbawa dalam pikiran orang, dan ini kalau diimajinasikan di dalam sebuah film, kemudian bisa menyusun struktur dramatiknya dengan baik, ini akan menjadi satu karya yang betul-betul luar biasa menurut saya. Ya memang. Nah, menurut Anda gimana? Iya, karya yang luar biasa itu kalau seorang sineas mampu mensublimasikan peristiwa di dalam sebuah karya film yang sesuai dengan kaidah film sebagai painting of the lights. Painting of the light. Ya kan, Painting of the light and painting of the light. Ya kan, lukisan dengan cahaya. Artinya gabungan antara nilai-nilai sebagai substansi dengan estetik sebagai sebuah karya yang tentunya harus didukung dengan struktur dramatik yang betul-betul buat penonton itu mengikuti ceritanya. Itu ya, dengan ya. membawa hati, emosi, dan alam pikiran. Ya memang ini kan kasus Sambo gitu ya. Tapi itu menandai bahwa seorang pengacara kepala polisi ya, ketika mengkaitkan Sambo dengan film itu entah sadar entah tidak bahwa itu mempertegas film itu berada di benak kita, mempengaruhi hidup kita ya, karena memang film ini mengepung kita sebagai sebuah audiovisual gitu ya. Sehingga ketika melihat peristiwa nyata itu ya kita kaitkan gitu dengan film sebagai sebuah referensi, atau bisa juga sebaliknya, perbuatan kriminal Sambo itu misalnya terinspirasi dari film, bisa juga. Bisa aja, ya kan? bisa aja. Semua saling kait-mengkait, ya, kita juga bisa tidak begitu. tahu. Ya. Nah, cuma kan juga ada begini juga, sineas yang kreatif itu memang karya-karyanya itu memang bisa memberi inspirasi. Jadi banyak karya film bicara tentang futuristik misalnya ya. Ketika membuat televisi. Jadi waktu itu ada film yang menggambarkan televisi itu kayak jendela gitu. Waktu itu belum ada televisi yang gepeng sekarang itu. Itu orang film sudah. Ya, tapi begini, kalau kita melihat bahwa kalau kasus Sambo ini ada yang berani memfilmkan, kita ambil compare yang paling orang kenal, misalnya Kennedy. Kennedy itu orang bikin film kan setelah ada terbukti, setelah ada hasil-hasil pengadilannya, ya kan, baru kemudian orang menafsirkan, oh tidak seperti itu, seperti ini, oh tidak seperti ini, seperti yang begitu. Jadi multitafsir itu disampaikan melalui visualisasi sesuai dengan tingkat kecerdasan si penulis dan sutradaranya di dalam menggambarkan kepada masyarakat. Nah, tapi kalau kasus Sambo ini kan sulit karena kan sudah terjadi. Ya, tapi ujungnya kan belum ada. Ya, waktu Kennedy pun ada film yang cerita di dalamnya tidak sesuai dengan hasil akhir yang ada sebut hasil akhir ya kan. Ada ini loh versi saya
begini, nanti yang ini, oh pembunuhnya. Tapi itu kan bisa dilakukan setelah ada keputusan tentang pengadilan tentang hal itu. Kalau enggak susah. Enggak juga. Nanti bukannya film itu menjadi masalah. Bukan masalah, tetapi film itu jadi mengirim opini sehingga menjadi film yang sifatnya propaganda. Kan bisa begitu. Ya bisa jadi, makanya sebenarnya kan harus terbebas dari itu. Ya. Betul. Apakah film itu propaganda, apakah film itu misalnya trial by film gitu ya, artinya penghukuman lewat film dan sebagainya. Memang pada akhirnya tergantung pada bagaimana sineas itu. Sebutlah kita misalnya ini bicara film belum, ini kan saya bicara Anda seakan-akan bisa bikin film kalau sudah ada keputusan hukum inkrah gitu ya. Karena kasus Sambo ini kan menjadi sebuah cerita yang bakal menarik. Apabila penulis pandai menuliskannya, kemudian sutradara piawai di dalam memvisualisasikan, itu kan luar biasa. Karena seperti sampai pengacara dari beberapa pihak mengatakan ini seperti sinetron, ini seperti telenovela yang ratingnya number 1 terus sekian bulan. Artinya kalau ini sampai menjadi sebuah karya, tentunya betul-betul sesuatu yang memberikan hal yang baik. Iya. Sebenarnya Bu Madi ya, ketika awal-awal kasus ini muncul di masyarakat dan ketika waktu itu Sambo mulai terpojok sebagai tersangka sebetulnya begitulah, sudah ada film yang dibuat, film animasi gitu muncul kok di YouTube gitu, film animasi, film pendek gitu ya, judulnya ya kan pernah lihat kan, judulnya Berakhirnya Sang Jenderal, dengan ditulisin dengan ini karya fiksi, ini dan sebagainya, tetapi sangat jelas bahwa film itu mengangkat dari kasus Sambo. Ya, tetapi kan persepsi yang dia gambarkan itu kan adalah persepsi dari analisa dia. Iya, nggak apa-apa. Itu. Nah, iya nggak masalah. Masalah ya? Nggak masalah. Nah, makanya dia mengatakan sampai perlu mengatakan di film pendek itu ini adalah karya fiksi, tetapi tokoh-tokoh yang dihadirkan di situ itu ya kan menggiring persepsi kita bahwa ini diangkat dari kasus itu. Beginilah kejadian yang sebenarnya. Ya, gitu ya. Artinya dengan kata lain, seorang sineas yang kreatif dan bebas dan independen tidak perlu terganggu dengan itu. Tentu saja dia harus meyakini bahwa yang disuarakan itu adalah kebenaran, versinya dia dan sebagainya. Itu ya, dan tentu bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu pun pertanggungjawabannya adalah secara estetik dan fiksi. Sama tetapi diperlukan keberanian, pemahaman tentang hukum dan kemudian diperlukan biaya. Kan katanya salah satu syarat menjadi sutradara itu punya wawasan, selain keterampilan teknis, punya pengetahuan, punya visi, kan begitu. Terakhir punya uang. Enggak, itu produser. Ya, tetapi kan artinya itu satu kesatuan. Iya. Tetapi kan dari segi punya tadi yang harus ngerti hukum, harus ngerti wawasan, kan juga kita sekarang ini juga kurang meyakini, terutama kurang keberanian gitu ya. Yang kemarin kita singgung adalah punya keberanian, mampu nggak membuat film dengan inspirasi. Karena gini loh, misalnya memang inspirasinya dari kasus Sambo, tapi kan ada versi yang misalnya kita bayangkan, kalau gini deh, atau Anda dulu deh, ya, misalnya Anda yang mau bikin film, kira-kira sudut pandangnya kayak apa? Belum kepikir. Karena buat saya saat ini kalaupun buat film itu belum pilihan. Ya. Karena itu tadi. Iya, sama. Kompleksitasnya tinggi. Cuma maksud saya kita bayangkan ya, karena film kasus kayak Sambo ini misalnya diangkat tentang perselingkuhan, terlepas dari itu isu apa dan nggak perlu harus realistis itu, tapi terinspirasi dan itu kan sangat luar biasa, perselingkuhan dengan berbagai dugaan dan bisa ada Sherlock Holmes-nya di situ. Nah, tetapi kemudian ada lagi yang lebih berani mengangkat tentang akibat ini, ada Satgas Merah Putih dibubarkan. Wah, itu film bisa merembet, Satgas Merah Putih itu dulu begini saja. Sehingga bisa merembet lagi ke peristiwa yang muncul di YouTube itu ada KM50, ada kekaisaran itu yang terus ada lagi Epicentrum 30. Kalau begitu ini bisa segera terwujud. Tentunya atas dukungan Polri termasuk Polri membiayai film. Tapi membuat film yang misalnya dari sudut pandang polisi sudah bagus, sudah baik,
sudah itu ya nggak apa-apa juga, Ya, nggak gitu. apa-apa. Iya Kalau kan, itu nanti tujuannya masyarakat untuk yang apa? akan menilai film itu cukup berkualitas atau tidak. Ya sama aja film G30 SPK. Nah, kan sama kan? Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak seperti itu segala macam. dan Artinya, sebagainya. iya. Tetapi Nah. sebagai sebuah film, sebagai karya film itu ya bukan saja sekarang, bagaimanapun itu sudah mendapat penghargaan sekian banyak dan sebagainya, dan sebagainya, bahwa orang rezim sekarang misalnya atau kita tidak setuju itu manipulasi itu film, kemarin ada yang bilang film Ya, macam-macam ya. tafsirkan macam. Iya kan nggak masalah. Nggak masalah. Nah, tapi Makanya, topik kita bukan lebih pada suka dan tidak suka. Ada nggak keberanian membuat film kayak 30 SPKI? siapa yang mau bayar? Ya itu, makanya kalau patokannya semua Polri. duit. Ya harus, kalau nggak gimana? Iya, iya memang. Kalau nggak ada duitnya bagaimana mau dibikin? Ya memang semuanya pakai biaya. Ya, Cuma kan iya. tadi saya bilang, ada juga orang yang sudah punya ide bikin film Ya pendek. pakai biaya pasti. Iya, tapi kan mampu. Iya. Ya jadi ya memang kalau kemudian film cerita yang memang yang dimaksudkan kan film cerita di bioskop. Tapi kreativitas sineas itu kan bisa juga dalam bentuk film pendek, film. Jadi kesimpulannya kita tunggu siapa yang berani mengangkat kasus Sambo ini menjadi sebuah feature film, karena ini betul-betul adalah sebuah cerita yang dahsyat karena dia